Bayangkan kalau misalkan Indonesia ya, setiap anak-anaknya itu pendidikannya dapat sesuai dengan keunikan mereka. Otomatis dia akan memangkas pengangguran yang luar biasa. Anak-anak yang dia udah dewasa harusnya memang sudah mandiri dan harus punya pekerjaan yang bisa menghasilkan penghasilan buat dia. Permasalahan pendidikan kita itu sangat kompleks. Nah, yang membuat saya miris itu sebetulnya hasil dari output dari anak-anak didik kita, terutama dari SMA itu ya. Ketika mereka tidak bisa melanjutkan kuliah, mereka belajar lagi mulai dari nol. Lebih ke anak-anak sebagai pusatnya gitu. Jadi kita memang hampir semua anak itu unik, tidak mereka punya spesial masing-masing. Jadi nggak semua anak itu sama. Dokter, mau jadi dokter. Penari, pengusaha, jadi pilot. Jadi Kemudian yang galang, pembalap. Galang gue kedelang. Kalau beberapa pakar mengatakan ya nggak bisa untuk talent anak itu diukur lewat tes apapun. Mau jadi apa? Masinis, pemadam. Sebenarnya gampang saja kalau kita mau melihat anak itu fokus atau nggak uniknya di mana, lihat kalau dia mengerjakan sesuatu. Jadi kalau dia enjoy, dia senang melakukan sesuatu, berarti dia akan dapat gitu ya. Kemudian yang kedua, excellent. Mengerjakan sesuatu dia excellent, di atas rata-rata teman-temannya. Excellent, enjoy, yang ketiga earn, menghasilkan. Jadi dari yang apa yang dia perbuat itu, yang dia bikin, dia akan menghasilkan sesuatu. Yang dikatakan talent atau keunikan anak yang bisa kita nantinya kita ini ya ramu untuk bekal usaha mereka ke depannya. Nek bulan itu muternya pas di sini. Ini kan gelap nih ya. Kenapa gelap? Nah, betul Dayan. Soalnya ini kena sinar matahari, ketutupan, ini gelap sini tuh. Memang kalau kita lebih suka ngamati anak-anak kayak gini, mereka main, kemudian kita sebagai teman atau guru ya, kalau ngamati mereka, beberapa yang punya potensi di gerak, ada yang punya ide bisnis, sudah beberapa kita sudah punya dapat, ada yang punya di tulisan, di gambar, di sketsa, kita sudah ada. Jadi bukan guru yang istilahnya tiap hari dia yang hanya show tiap hari di kelas, enggak, tapi anak-anak yang mereka tuh kita biasakan kasih proyek. Jadi kelas tuh berdasarkan proyek. Otomatis kita akan sering ngamati anak-anak. Ya, ada yang anak itu nggak jago di matematika, tapi dia lebih suka nyirami tanaman. Ada yang kalau anak itu bikin laporan ke pasar, dia susah gitu. Tapi untuk nanya-nanya ke mbah-mbah yang di pasar, dia jagonya. Jadi memetakan ini yang mulai mungkin dari sekarang kita coba untuk level sekolah dasar. Ini lihat, kalau jantan itu dia cuma satu. Mana? Ini satu nih. Nah, betulnya itu loh, lihat. Jadi jangan sampai petok. Aku kayak mendelok anak ling siji, anak ling akeh. Nah iya. Jadi kalau yang betina, yang jantan dia nggak bisa jadi buah. Lah kok itu? Kok nggak bisa? Ini ambilan kasihkan kok di butiknya tuh loh. Kalau kita mendengarkan itu malah mudah lupa. Tapi kalau kita melihat itu mudah mengingat. Tapi kalau kita melakukan itu akan mudah melekat. Itu. Jadi menurut saya selama ini masyarakat juga harus memahami bahwa untuk level sekolah dasar mereka bermainnya adalah level lapak, jadi buka lapak untuk mereka jualan, melatih kejujuran, kemudian menumbuhkan ide produk, tanggung jawab, menghitung keuangan, modal, keuntungan, rugi dan sebagainya. Jadi mereka dibiasakan untuk itu, bikin lapak setiap
setiap lapanan ya kalau di kita. Sebagai contoh, di Rabu Legi kemarin, hari Rabu itu ada satu kelompok anak bisa pegang untungnya itu 41.000 dengan modal 10.000. Sepele, dari ngutak-ngutak tempe dan tahu. Jadi dari tahu Ya Mas, di penjara diganti oleh Mas. kok diganti? Diganti. Ya kan? Nggak boleh, ya nggak boleh. Lapangan toh ngasih. Mbak, ada apa ini Mbak Pedot? Ya ampun ya Kak, belum ditembak kayak nangkapmu salah Mbak, nangkapmu salah Salah satu persoalan kita itu, terutama di Indonesia banyaknya pengangguran itu ya karena disumbang oleh hasil pendidikan yang kurang maksimal. Pendidikan kita harus disiapkan sejak dini, mereka harus bisa menjadi wirausahawan itu sejak awal. Kemudian yang untuk level sekolah menengah, biasanya mereka kita bikin untuk magang. Jadi magang sesuai dengan talent yang selama ini kita list gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang dia itu jago di fotografi, jadi magangnya di tempat teman-teman fotografer. Ada yang jagonya dia di nulis, kita ikutkan dia ke jurnalis. Kemudian ada yang punya bakat untuk bikin craft kerajinan, kita ikutkan sama teman-teman yang punya basic di situ untuk itu. Sampai mereka bikin bisnis plan sendiri. Kalau mereka sudah anak-anak SMA SMP sudah seperti itu, otomatis insya Allah ini ya banyak pengusaha-pengusaha muda di Indonesia nantinya. Setiap anak kan berbeda ya Mas ya. Jadi sesuai apa yang dimiliki, bakat yang dimiliki, bawaan. Sebenarnya ada beberapa hal kepandaian itu memang bisa dilatih, tapi pastilah setiap anak itu membawa sesuatu hal yang istimewa sejak lahir. Nah, yang lebih tepat itu yang sesuai dengan bakat yang ia bawa itu, dan kelebihan yang ia miliki harus terus diasah. Jadi kalau misalkan anak-anak itu dari sekarang kita kenalkan mereka, lingkungan sekitar kita, potensi kearifan lokal mereka, kemudian mereka bisa explore itu kan yang jadi sebuah bekal untuk mereka berwirausaha yang luar biasa. Mereka bisa membuat Indonesia lebih hebat lagi ke depannya.